Kata Sultan tuh, kau tidak boleh ikut campur urusan pemerintahan. Kau urus sajalah urusan agama kau, tidak perlu kau ikut campur tentang pemerintahan kami. Akhirnya Syekh marah. Kemarahannya gimana? Dinaikkannya seluruh kebutuhannya pada seekor keledai, dinaikkannya keluarganya ke keledai yang lain, dia pergi meninggalkan Mesir menuju Syam. Apa yang terjadi? Hampir seluruh masyarakat Mesir yang ada di daerah itu ikut berangkat bersama Syekh Al-Is. Nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Kita masuk ke bab 10, yaitu kisah tentang amar ma'ruf nahi mungkar para kekasih Allah. Di bab pertama ini, di bab 10, yang pertama itu diceritakan tentang Amir bin Abdullah. Dia ini seorang dari 8 tabi'in yang teramat zuhud. Jadi dikisahkan dalam kitab ini, waktu Amir bin Abdullah ini sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang polisi menyeret seorang ahli zimmah. Ahli zimmah ini orang non-muslim yang dalam perlindungan orang Islam. Jadi mereka ini tidak jahat kepada orang muslim, tidak memerangi orang muslim, dan itu adalah di dalam perlindungan umat muslim. Kemudian Amir bin Abdullah dihampirinya ahli zimmah itu, dan dia berkata, kamu ditarik begini, kamu nggak bayar pajak ya? Dikatakan oleh ahli zimmah ini, saya bayar pajak. Kemudian Amir bin Abdullah menghadap ke polisi itu, loh bapak narik-narik dia ini kenapa? Kok kasar begitu nariknya? Kata polisi ini, aku ingin membawanya supaya dia menyapu rumah gubernur. Jadi ahli zimmah ini dia dalam perlindungan umat Islam, mereka membayar pajak terhadap umat Islam, pemerintahan Islam, jadi sebetulnya mereka tidak boleh diganggu. Tapi dipaksa oleh polisi ini, kamu sapu rumah gubernur. Kemudian apa kata Amir bin Abdullah? Apakah engkau bersedia menyapu rumah gubernur? Dijawab oleh ahli zimmah ini, aku ini bekerja, kalau sempat aku menyapu rumah gubernur, tentu aku tidak mencari nafkah. Maka kata Amir bin Abdullah, lepaskan dia. Polisi itu mengatakan, aku tidak akan melepaskannya. Amir mengulangi lagi permintaan kepada polisi, lepaskan Pak, lepaskan dia. Akhirnya Amir bin Abdullah memaksa untuk melepaskan dia dari polisi ini. Maka kata Amir bin Abdullah, selagi aku hidup, tidak boleh seorang pun ahli zimmah yang dijamin dahulunya pada masa Rasulullah, kemudian kalian menyakitinya, kalian langgar ketentuan itu. Selama aku hidup, aku tidak akan biarkan. Akhirnya dibebaskan oleh Amir bin Abdullah dari tangan polisi itu dengan cara paksa. Begitu sampai berita ini kepada gubernur, beberapa polisi diperintahkan menangkap Amir bin Abdullah dan mengusirnya dari Basrah, sehingga dia pergi ke Syam. Lalu Amir bin Abdullah hidup di Syam sampai wafat. Jadi lihat ini akhlak yang ditampilkan oleh Amir bin Abdullah. Seharusnya beginilah kita umat Rasulullah SAW. Jangan mentang-mentang mereka non-muslim, kemudian kita seenaknya melakukan hal-hal zolim kepada orang-orang non-muslim. Dan dia, karena membela orang non-muslim ini, akhirnya dia diusir dari tempat di mana dia dibesarkan.
tapi dia dengan ridho menjalankannya karena dia menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi terkadang kita ini akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita tidak enak karena menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi seharusnya kita bersifat seperti ini, bela orang-orang lemah. Jangan pandang agama apapun dia. Selama dia baik, maka kita akan menolongnya. Kalau memang orang menzoliminya karena tidak taat kepada yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini luar biasa ini Amir bin Abdullah. Jadi jangan dikira umat Islam ini jahat. Kalau oknumnya mungkin ada, oknum yang melakukan kejahatan iya. Tapi ingat, ajaran Islam mengajarkan seperti ini. Rasulullah mengajarkan ahli zimmah itu tidak boleh disakiti karena dia di bawah pemerintahan Islam. Jadi kita harus berbuat adil kepadanya. Tidak bisa semena-mena seperti yang dilakukan oleh polisi ini. Dia menarik orang non-muslim ini untuk dipaksa menyapu di rumah gubernur. Amir Abdullah yang seorang muslim, dia pun membelanya. Nah, dahsyat ya, ini akhlak yang mesti kita tiru ini. Kemudian yang kedua adalah Bunan Al-Hamal. Nama lengkapnya ini Abul Hasan Bunan bin Muhammad Al-Hamal. Jadi kisah dia ini waktu itu yang menjadi khalifah adalah Ibnu Tulun. Ibnu Tulun ini sudah banyak melakukan kezaliman. Dia seorang muslim tapi suka menzolimi orang muslim yang tidak cocok dengan dia. Jadi pemerintahan zolim itu, sekalipun dia beragama Islam, tapi dia kadang-kadang kecintaannya kepada dunia, kecintaannya kepada jabatan, sehingga dia berlaku sewenang-wenang, sekalipun terhadap seorang muslim, selama mereka tidak menuruti perintahnya, dia akan berbuat zolim kepadanya. Jadi udah banyak dia membunuh orang bahkan, sehingga seorang ulama yang bernama Bunan Al-Hamal ini datang menemui Raja Ibnu Tulun ini. Apa katanya kepada Ibnu Tulun? Wahai Ibnu Tulun, bertakwalah engkau kepada Allah. Akhirnya merasa Ibnu Tulun ini, wah ini kayaknya aku direndahkan nih oleh ulama ini nih. Maka kata Ibnu Tulun, kalau kau tidak maaf sampai malam, kau akan kupenjarakan. Dikatakan oleh Bunan Al-Hamal, aku ini bermaksud baik kepadamu. Aku menasihatimu tidak di depan orang banyak. Aku menasihatimu secara pribadi. Kita berdua saja aku menasihatimu. Dan aku menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa jihad yang terbesar adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. Kita ini saudara. Aku menasihatimu karena statusku sebagai orang yang dipandang di sini yang hanya bisa untuk berbicara kepadamu, dan aku membicarakan hal ini empat mata. Kok malah aku sekarang mau kau penjarakan? Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus minta maaf, harus kau cabut balik kata-kata kau tuh. Maka kata Bunan Al-Hamal, maaf, aku tidak akan minta maaf karena aku tidak salah. Nah ini nih, ulama yang tidak jadi kucing ketika berhadapan dengan penguasa zalim. Tapi dia lihat ya, etika dia menasehati tidak di hadapan orang banyak. Kemudian malam harinya Bunan Al-Hamal dipanggil lagi. Kamu mau minta maaf atau tidak? Saya tidak salah. Yang saya katakan ini benar enggak? Benarkah aku menasihatimu? Kau salah enggak? Akhirnya Ibnu Tulun marah besar. Apa katanya kepada prajurit-prajuritnya? Laparkan singa selama 3 hari. Kemudian nanti kumpulkan masyarakat. Letakkan Bunan Al-Hamal di tengah. Agar masyarakat melihat bagaimana akibat dari melawan aku. Dan agar masyarakat melihat tubuh ulama yang mereka kagumi ini akan dicabik-cabik oleh singa. Bagaimana Bunan? Kata ulama ini, terserah kepadamu. Kau yang punya kuasa. Kau bisa melakukan apa saja untukku. Tapi ingat, kau memang salah. Kau telah banyak melakukan kezaliman. Tambah emosi. Dilaparkanlah singa selama 3 hari. Setelah itu dikumpulkan masyarakat semuanya. Masyarakat sedih.
karena akan melihat tubuh ulama yang mereka hormati akan dicabik-cabik oleh singa. Namun apa yang terjadi? Begitu Bunan al-Hamal diletakkan di tengah-tengah, duduk, singa lapar ini dilepaskan, mengaum-ngaum singa itu saking laparnya. Akhirnya mereka melihat Bunan al-Hamal di tengah, dikejar Bunan al-Hamal. Tapi keajaiban terjadi. Begitu sampai di hadapan Bunan al-Hamal, ketiga ekor singa ini mencium-cium dan menjilat-jilat wajahnya, kemudian bermanja-manja di paha Bunan al-Hamal. Heran semua masyarakat, takjub semuanya. Ibnu Tulun pun tersadar, ini aku sudah sangat kurang ngajar menghukum ulama dengan cara seperti ini. Dibebaskan. Kemudian apa kata Ibnu Tulun? Wahai Syekh, apa perasaanmu ketika berhadapan dengan singa-singa tadi? Tidak ada, aku tetap tenang. Cuman yang aku pikirkan waktu itu adalah perbedaan pendapat ulama tentang air liur singa ini. Najis atau tidak. Justru itu yang dipikirin, bukan takut dia dimakan singa nih. Jilatan singa ini najis atau tidak. Karena ulama masih berbeda pendapat. Nah, Ibnu Tulun pun sadar, kemudian bertobat kepada Allah dan membebaskan Bunan al-Hamal. Nah, inilah salah satu contoh apabila hati kita ini betul-betul sudah bersih dari duniawi, maka tidak akan ada lagi yang kita takutkan selain takut kepada Allah. Dan lihat bahwa seorang ulama ini, dia betul-betul berani menyampaikan kebenaran, tetapi tetap dalam etika yang baik, tetap dia menghargai pemimpinnya, menasehatinya di saat berdua. Kemudian yang ketiga, Al-Iz bin Abdus Salam dan budak para amir dinasti Mamluk. Jadi suatu kali Syekh Al-Iz bin Abdus Salam ini menegaskan kepada seorang pemimpin dinasti Mamluk. Apa kata dia kepada pemimpin dinasti Mamluk ini? Kalian gunakan harta negara untuk membebaskan budak, kemudian kalian beristri. Kalian kalau mau membebaskan budak itu pakai duit kalian, jangan pakai anggaran negara. Nah, gitu tuh ceritanya. Dinasihati oleh Syekh Abdul Salim ini. Kalian boleh mau bebaskan budak, boleh-boleh saja, tapi jangan pakai anggaran negara dong. Jadi waktu itu pemimpin-pemimpin nampak dia budak cantik, pakai anggaran negara, dinikahi. Kemudian kata Syekh Al-Iz bin Abdus Salim ini, mereka budak dikarenakan harta yang telah mereka ambil dari Baitul Mal. Nah, hukum membeli budak dengan cara seperti ini adalah haram. Itu menurut pendapat Syekh ini. Kalau dengan cara itu kalian membeli budak, hukumnya haram karena itu uang rakyat. Mendengar pandangan Syekh Al-Iz ini, wah, akhirnya para pejabat tentu gerah dong. Nah, nggak bisa lagi memakai uang negara untuk membeli budak. Kemudian kalau seperti ini cara mereka akan dimusuhi oleh ulama ini. Mereka akan diperangi. Perangi dalam arti kata perbedaan pendapat yang besar, karena Syekh Al-Iz ini juga dikagumi dan didengarkan oleh masyarakat. Nah, mereka petugas kerajaan marah besar karena kepentingan mereka terganjal oleh seorang ulama ini. Pengaruh Syekh Al-Iz ini sangat besar di masyarakat. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Iz ini bahwa kalau kalian mau membebaskan budak, jangan lagi kalian memakai uang negara, karena ini hukumnya haram. Akhirnya Amir dinasti Mamluk mengadu kepada Sultan. Nah, ini yang tingginya lagi nih. Kemudian Sultan pun memihak kepada Amir dinasti Mamluk ini. Maka kata Sultan, tolong suruh ulama itu Syekh Al-Iz ini untuk meralat pernyataannya. Nah, ini karena kenapa waktu itu padahal Syekh Al-Iz sudah menasihati dia, tapi dia yang ingin membesarkannya. Nah, mereka sendiri ingin membesarkannya, ditantang, suruh ralat. Akhirnya masyarakat tahu. Maka kata Syekh Al-Iz, waktu itu aku tidak akan meralat ucapanku. Karena yang kalian lakukan ini memang salah. Untuk kesenangan kalian, duit rakyat yang kalian ambil, ini yang tidak boleh. Maka kata Sultan, tuh kau tidak boleh ikut campur urusan pemerintahan.
Kau urus sajalah urusan agama kau, tidak perlu kau ikut campur tentang pemerintahan kami. Akhirnya Syekh marah. Kemarahannya gimana? Dinaikkannya seluruh kebutuhannya pada seekor keledai, dinaikkannya keluarganya ke keledai yang lain, dia pergi meninggalkan Mesir menuju Syam. Apa yang terjadi? Hampir seluruh masyarakat Mesir yang ada di daerah itu ikut berangkat bersama Syekh Al-Is. Ulama, pedagang, ibu-ibu, anak-anak ikut semua. Kalau kau pindah Syekh, kami pindah. Nah, begitulah sayang masyarakat kepada ulamanya. Semua ikut pergi. Nah, begitu Sultan mendengar kabar ini, orang mengatakan kepadanya, kalau Syekh Al-Is pergi, hilanglah kerajaanmu. Karena semua masyarakat mengikutinya sekarang. Akhirnya Sultan langsung mengejarnya memakai kuda. Membujuk Syekh Al-Is, pulanglah Syekh, jangan tinggalkan Mesir. Baik, tapi dengan perjanjian, kalian harus meninggalkan cara-cara seperti itu dalam membebaskan budak dengan menggunakan harta. Baik Syekh, kami akan berubah, kami tidak akan melakukannya lagi. Nah, ini dahsyatnya pengaruh seorang ulama di tengah masyarakat, yang sangat dihargai masyarakat, yang sangat didengar oleh masyarakat. Begitu dia meninggalkan Mesir, semua masyarakat ikut untuk berangkat. Nah, ini yang membuat ketakutan dari Sultan ini. Nah, Amir yang dinasti Mamluk nih ngamuk dia. Oh, ini kurang ajar nih Syekh ini, kalau dibiarkan nih bisa menjadi-jadi dia. Dia bawa pedang, pergi dia ke rumah Syekh Al-Is. Begitu sampai di rumah Syekh Al-Is, anak Syekh Al-Is mengatakan, gawat ayah, Amir dinasti Mamluk di depan membawa pedang. Maka kata Syekh Al-Is, wahai nak, jangan khawatir, tidak ada yang lebih berharga daripada ayahmu ini adalah selain mati syahid. Akhirnya Syekh Al-Is keluar. Syekh Al-Is keluar mengatakan, apa keperluanmu? Saat itu juga menggigil tangan Amir dinasti Mamluk dan terjatuh pedangnya. Kemudian dia peluk Syekh. Apa yang kau lakukan kepada kami Syekh? Maka kata Syekh ini, aku tidak melakukan apa-apa. Berubahlah kalian. Jangan kalian melakukan praktek-praktek seperti ini lagi. Jangan kalian zolimi juga masyarakat untuk kepentingan hawa nafsu kalian. Itulah yang membuat Amir dinasti Mamluk akhirnya berubah. Nah, inilah amar ma'ruf nahi mungkar seorang ulama. Kemudian yang berikutnya, Abdul Jabbar bin Khalid Al-Surti. Jadi waktu Syekh Abdul Jabbar ini berangkat sholat Jumat, ini dia ceritanya nih mau berangkat sholat Jumat. Pas dalam perjalanan dia melihat ada seorang pemuda tampan, yang di sampingnya ada perempuan cantik. Akhirnya Syekh Abdul Jabbar ini resah dia. Maksudnya itu keresahannya ini apa? Aduh, kasihan kalau sempat anak-anak ini pacaran, nanti mengikuti hawa nafsu, ini bahaya. Maka dia tindih tali sepatunya sendiri sehingga tanggal. Setelah tanggal, apa katanya? Wahai pemuda, sebentar. Akhirnya pemuda itu menghentikan langkahnya. Perempuan itu menunggu. Pemuda itu menghampirin Syekh. Kenapa Pak? Aku ini sudah tua, penglihatanku ini lemah, tali sandalku putus, bisa tolong nggak pasang kembali? Akhirnya anak ini memperbaikinya. Gadis itu terus jalan akhirnya. Gadis itu terus jalan. Karena rasanya sudah jauh, udah beres. Kemudian Syekh Abdul Jabbar pun berjalan kembali. Nah, dilihatnya pemuda itu agak kencang jalan mau nyusulin gadis tadi. Baru beberapa langkah, Syekh Abdul Jabbar kembali membuat tali sandalnya putus kembali. Dipanggil lagi, wahai anak muda, pemuda, sebentar sini. Nah, jadi ini cara halus, bukan langsung melarang kamu tuh Islam, jangan boleh pacaran, kamu berjalan berdua-dua sama pelan. Bukan begitu cara ulama. Jadi Syekh Abdul Jabbar ini ngajarin ke kita, tolong halus lah gitu. Nah, jangan frontal lah kalau ngasih tahu tentang sesuatu. Tapi ini mungkin lihat situasi juga ya, mana kita harus keras, mana harus tegas. Tapi Syekh Abdul Jabbar mencontohkan seperti ini. Ada apa lagi Pak? Maka Syekh Abdul Jabbar, tolong pasangin lagi tali sepatu aku, tanggal lagi nih. Akhirnya dipasangin lagi. Pas pemuda itu selesai memasangkan, apa kata Syekh Abdul Jabbar? Wahai pemuda yang diberkahi Allah, kau dikaruniai Allah wajah yang tampan.
Kulihat tadi kau sangat cepat membetulkan sandalku. Kau ingin menyusulkan di situ? Betul, Pak. Sebenarnya aku sengaja menginjak tali sandalku tadi. Aku begitu karena aku sayang dan mengasihimu, nak. Aku takut demi Allah, wahai anakku, kau tampan, kau akan dijilat oleh api neraka. Kemudian Syekh Abdul Jabbar menangis. Pemuda itu berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu. Aku sadar, Pak, betul apa yang kau katakan. Nah, di saat kita menasihati orang dari hati, maka itu akan mengenai hati, insya Allah. Karena ketulusan Syekh Abdul Jabbar membuat pemuda itu akhirnya sadar dan bertobat kepada Allah. Apa kata Syekh Abdul Jabbar? Pergilah ke masjid, biarkan gadis itu berjalan. Maka dia pun pergi ke masjid, bertobat kepada Allah, dan dia pun memperbaiki niatnya. Karena apa? Karena kelembutan dan kasih sayang seorang ulama yang tulus, melihat orang yang salah, dia tidak ingin orang jatuh ke dalam jurang neraka, maka dia menyelamatkan dengan cara yang baik sekali. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita diajarkan untuk tidak frontal lah, jangan main-main kasar. Kalau melarang orang harus dengan cara yang ma'ruf seperti yang dilakukan oleh ulama. Yang berikutnya adalah Al-Iz bin Abdus Salam dan Raja Al-Ayubi. Masih ulama Al-Iz tadi. Imam Al-Ba'ji meriwayatkan, jadi pas hari raya Syekh berjumpa dengan Sultan Ayub di sebuah benteng pertahanan. Syekh ini diundang untuk menghadiri apel bersama Sultan. Jadi Sultan mengajak Syekh Al-Iz, yuk Syekh kita ikut apel lah, kan biasa kayak di Istana Negara diundang juga tuh ulama-ulama mengikuti apel. Dia lihat Sultan memakai pakaian kerajaan yang mewah, kemudian para pemimpin, gubernur-gubernur mulai datang menyambut Sultan. Ketika itu Syekh melirik kepada Sultan, kemudian berkata, wahai Sultan, apa kira-kira alasanmu di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepadamu, aku sudah memberimu kerajaan Mesir, kenapa engkau membolehkan khamar? Padahal khamar itu dilarang di dalam Islam. Kemudian apa kata Sultan ini? Memangnya kezoliman ini, kemungkaran ini masih berlangsung ya Syekh? Kata Syekh Al-Iz, betul. Aku tahu kok toko-toko yang jual-jual khamar itu seperti tidak ada pernah kalian marah kepadanya. Kemudian engkau di sini berlimpahan nikmat, sementara kau membiarkan orang menjual kamar. Berapa banyak orang yang disesatkan gara-gara ini. Orang tersesat gara-gara kamar. Kemudian kata Sultan nih, wahai Syekh, hal ini aku biarkan karena kan ini udah lama seperti ini di tempat kita. Ini kan bukan barang baru lagi. Orang jual kamar itu kan memang dari dulu tuh sudah ada. Maka kata Syekh Al-Iz, engkau ini termasuk orang yang dikatakan oleh Al-Quran surat Zuhruf ayat 23. Apa bunyinya? Dalam arti, engkau sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut sesuatu, dan sesungguhnya kami sekedar pengikut-pengikut jejak mereka. Nah, inilah yang kau lakukan sekarang Sultan. Jawabanmu itu seolah-olah ya orang tua kami kan udah buat macam ini juga. Kau disinggung oleh ayat ini. Maka Sultan pun tersadar karena satu ayat disampaikan oleh Syekh Al-Iz. Dia katakan dia resmi membubarkan seluruh toko-toko yang menjual khamar. Nah, lihat. Ulama sangat didengarkan. Udah takut dia, Syekh Al-Iz pernah meninggalkan Mesir. Nah, jadi takut dia didengarinnya perkataan ulama ini. Jadi memang khamar ini, segala yang memabukkan itu kan khamar. Dari dulu itu memang sudah ada. Tetapi bukan berarti kita punya kuasa tidak bisa menghentikannya. Jangan takut kita merasa, wah ini kalau sempat ditutup banyak orang yang nggak kerja. Dulu SDSB dulu di Indonesia nih kan, judi buat nomor nanti diputar tahapan nanti keluar nomor itu kan heboh betul loh di Indonesia. Ternyata itu sudah habis, tidak ada masalah kan. Jadi jangan kita gantungan hidup kita ini dengan maksiat dan membenarkannya. Udah banyak kok orang yang ngelakuin itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita
harus berusaha dengan jalan yang diridhoi Allah, apapun alasannya. Dengan tidak berjudi, orang bisa juga hidup kok. Dengan tidak menjual khamar, orang bisa juga hidup. Nah, jadi iblis yang menghias-hiasi itu agar kita tetap dalam kemungkaran. Padahal kita bisa melihat banyak orang yang susah jadi pemulung untuk hidup. Mereka tidak tersesat, harus menjual khamar, harus menjual sabu untuk menyambung hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Ja'far al-Tahawi. Abu Ja'far al-Tahawi ini diceritakan di sini gubernur Takin di Mesir, dia itu seorang yang zalim. Tetapi sejahat-jahatnya gubernur Takin di Mesir ini, dia sangat segan dengan ulama yang bernama Syekh al-Tahawi. Sangat hormat dia kepada Syekh ini. Lihat preman aja, raja yang zalim tibanya, pemimpin zalim, gubernur zalim, tapi sangat segan kepada ulama. Jadi supaya ulama ini tidak banyak menegur dia, nah, jadi cerdik nih gubernur Takin ini, didekatinya lah ulama ini. Wahai Syekh al-Tahawi, aku ingin menikahkanmu dengan putriku. Wah, jadi ini pancingannya nih, putrinya cantik. Apa kata Syekh al-Tahawi? Aku tidak ingin menikah. Atau kau perlu uang enggak, Syekh? Ditanya oleh gubernur seperti ini, katanya tidak. Kalau sempat sekarang lah Ustaz-Ustaz. Datang gubernur misalnya ke saya, Ustaz mau enggak nikah anak saya? Waduh, ragu saya. Apalah mau saya jawab? Mungkin cenderungnya ke iya kan. Itulah dunia masih banyak besar di hati kita. Atau saya bilang saya nggak mau menikah sekarang ini Pak Gubernur. Oh kalau gitu Ustaz butuh duit. Waduh, kesempatan betul itu. Tidak akan ngelak saya, banyak yang mau dibeli kan. Nah, saya mau beli mobil baru, kasih mobil baru. Nah, ini yang kita takutkan tuh kadang kan pancingan-pancingan kekuasaan kepada kita itu sangat sulit untuk dielakkan atau ditolak. Ditanya, kamu perlu uang enggak, Syekh? Kata ulama ini, tidak, saya tidak perlu uang. Atau aku bagilah proyek wilayah kekuasaan untuk kamu. Kata ulama ini, tidak, aku tidak perlu itu. Kalau begitu terserahlah. Syekh mau minta apa, sesuka Syekh, saya akan mendengarkannya dan akan saya camkan. Maka kata Syekh al-Tahawi, aku ingin memesankan kepadamu, meminta kepadamu, jagalah agama. Tidak banyak yang aku minta, jaga agamamu agar kau tidak terputus dari agamamu seperti terputusnya seekor onta dari talinya. Kalau onta lepas dari tali kan langsung lari dia. Jadi jangan kau sampai pernah terputus dari agamamu. Kemudian kata Syekh al-Tahawi, beramallah untuk memerdekakan jiwamu. Jadi jangan kata saya sholat duha supaya kaya, saya sholat tahajud supaya ini, supaya itu. Beramallah untuk membebaskan jiwa. Betul-betul ikhlas ingin menghadap kepada Allah. Mau kau apakan saja aku ini Allah, terserah kepada. Mau aku rajin sholat, aku banyak penyakit. Mau aku rajin sholat, hidup aku susah. Selama kau ridho, kami ridho ya Allah. Nah itu maksudnya membebaskan, memerdekakan jiwa untuk beramal. Kemudian, jangan engkau menzolimi manusia. Karena Allah berkata, marahku memuncak kepada orang yang menzolimi selemah. Dipesankan ini oleh Syekh al-Tahawi, hawas, hati-hatilah, jangan sampai marah Allah memuncak kepadamu. Itu yang aku minta darimu. Sejak saat itu Gubernur Takin tidak pernah lagi menzolimi rakyatnya yang lemah. Nah, ini kedahsyatan ulama ya. Sangat berani, sangat santai, tidak cinta dunia, dan dia menasihati dengan tulus tanpa ada maksud apa-apa. Kemudian yang berikutnya ini adalah Al-Umari dan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini seorang pemimpin juga pada masa lalu. Jadi waktu Harun al-Rasyid manasik haji, seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Abdul Aziz al-Umari, itu Amirul Mukminin. Nah, jadi ada orang nyamperin ke dia, Al-Umari, itu Amirul Mukminin Harun al-Rasyid. Kemudian Al-Umari menjawab,
semoga Allah tidak membalas kebaikan untukmu. Engkau telah membebaniku dengan apa yang ku sama sekali tidak memerlukannya. Nah, maksudnya itu apa? Kau tidak perlu ngomong kayak gitu, kayak apa namanya nih, sehingga kau membuat aku akan terbeban. Kalau dia salah, aku tidak berani nasihati. Kenapa kau sampaikan bahwa dia tadi gubernur? Padahal aku mau menasihati dia. Akhirnya kau bebani aku, kau sampaikan bahwa dia seorang pemimpin. Karena waktu itu kan TV nggak ada, jadi nggak tahu wajah pemimpinnya seperti apa. Nah, Al-Umari kembali dia ikut bersaing. Nah, laki-laki yang ngomong tadi pun ikut juga. Pas di dekat Harun Ar-Rasyid, Al-Umari memanggil dia. Cara manggilnya gimana? Wahai Harun. Jadi bukannya segan dia, malah tahu dia Amirul Mukminin, malah dipanggil apa? Wahai Harun. Maka kata Harun Ar-Rasyid, ya. Kemudian Al-Umari berkata, yuk naiklah kita ke Bukit Safa. Bayangin, berani dia menyuruh pemimpin untuk naik ke Bukit Safa. Anehnya Khalifah Harun Ar-Rasyid ikut naik ke atas. Kemudian apa kata Al-Umari ini? Wahai Harun, liriklah olehmu Ka'bah. Lihat. Ya, aku sudah melihatnya. Al-Umari bertanya, berapa jumlah mereka jamaah haji di sekeliling Ka'bah? Kata Harun Ar-Rasyid, siapa yang bisa ngitung mereka? Al-Umari menjawab, ketahuilah wahai Harun, setiap orang dari jamaah itu akan diminta pertanggungjawaban hanya mengenai diri mereka masing-masing. Kan banyak tuh yang tawaf. Semua mereka itu, kata Al-Umari, akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah mengenai diri mereka masing-masing. Tapi engkau Harun, kau akan dimintai pertanggungjawaban bukan dirimu sendiri, tetapi semua mereka dalam kepemimpinanmu, kau harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian Khalifah Harun Ar-Rasyid menangis karena nasihat ini. Lalu dia duduk dengan nafas tersengal-sengal. Apa kata Al-Umari melanjutkan? Satu lagi aku katakan kepadamu. Seorang lelaki yang menghambur-hamburkan harta miliknya berhak mendapat pelarangan penggunaan hartanya dari seorang hakim. Jadi orang menghambur-hamburkan hartanya sendiri aja itu bisa dilarang oleh hakim. Karena dia boros untuk pribadi dia, hakim boleh melarang, kata Al-Umari. Apalagi seorang laki-laki yang menghamburkan harta milik orang muslim. Sedangkan orang pribadi aja ngamburin harta, bisa ditahan. Bisa dia dihukum karena dia boros. Sementara kau menghambur-hamburkan harta milik orang muslim, berapa seharusnya pelarangan yang dia lakukan untukmu ini. Akhirnya Al-Umari langsung pergi. Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis. Akhirnya Khalifah Harun Ar-Rasyid berkata, aku ingin berhaji setiap tahun, tapi aku tercegah oleh Al-Umari yang mendengungkan apa yang tidak suka di telingaku. Karena dia memakai uang masyarakat. Dia ingin berhaji setiap tahun. Lihatlah seorang ulama seperti Al-Umari ini, santai, tetapi untungnya khalifahnya, pemimpinnya rendah hati, mau mendengarkan. Jadi pemimpin itu bukan mudah. Kalau rakyat, dia nanti bertanggung jawab di hadapan Allah tentang dirinya masing-masing. Tapi pemimpin, dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah untuk orang yang dia pimpin. Nah, jadi jangan mudah kita ingin menonjol-nonjolkan diri jadi ketua, jadi pemimpin, jadi gubernur, jadi wali kota. Ingat, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang yang kita pimpin. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.